Halo Sobat Pustaka. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya Surya Dharma. Dan saya Lolita Salensi Hombing. Nah, sudah lama nih kita tidak berjumpa dengan sobat-sobat pustaka semuanya. Nah, hari ini kembali lagi bersama kami di Siniar Literasi bersama UPA Perpustakaan Universitas Riau. Nah, di episode kali ini sepertinya ada yang berbeda ya Kak Loli ya. Iya, benar banget Kenapa tuh. ya berbeda? Karena kita hari ini gunakan Baju adat Melayu, khas orang Riau nih. Benar banget. Kenapa ya kita hari ini pakai baju Melayu ya? Kenapa ya kira-kira? Nah, seperti biasa teman-teman, narasumber kita itu adalah orang-orang yang pastinya berkompeten di bidangnya. Benar Menginspirasi tentunya terutama untuk anak-anak muda dan untuk mahasiswa Universitas Riau. Nah, kita sambut bersama-sama narasumber kita hari ini. Ada Andre Pratama dan Rizko Alhisyan. Halo. Halo Bang Surya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Alhamdulillah ya. luar biasa juga. Nah, kebetulan teman-teman, hari ini syutingnya itu dalam keadaan masih berpuasa, ya. Ini masih hari kedua bulan suci Ramadan ya. Jadi agak maklum kalau bibir kami kering, ya, ya kan. Muka kami pucat, harap dimaklumi ya. Harap maklum karena kami puasa ya. Puasa Kak Loli. Aduh, bertanya. Pertanyaan atau gimana? Nah, jadi teman-teman, narasumber kita hari ini merupakan pemenang 1 atau winner dan pemenang 2 Bujang Kampar tahun 2026. Sangat luar biasa ya Kak Loli. Luar biasa menginspirasi sekali. Sangat Kak. menginspirasi. Anak muda, ya kan? Ganteng parasnya, Ganteng Iya kan? sih dua-duanya Iya. kelihatannya. tinggi, Terus berprestasi. berprestasi. Aduh. Kurang apa lagi? Kurang coba? apa lagi? Jomblo nggak? Ya, jomblo nggak ini? Atau udah punya pacar? Alhamdulillah jomblo. Alhamdulillah tidak. Oh, sudah ada rupanya. Ya, jadi teman-teman hari ini kebetulan karena narasumber kita merupakan pemenang dari Bujang Kampar tahun 2026. Jadi kita hari ini mau mengulik atau berliterasi tentang budaya nih, terutama budaya Kampar. Kalau di episode-episode sebelumnya, kita juga udah pernah nih kalau ngundang pemenang Bujang Kampar tahun 2025. Nah, hari ini udah nggak terasa rupanya 2006 sudah terpilih ya kan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menjaga warisan, membangun literasi, misi budaya di tangan Bujang Kampar. Mungkin kita langsung Boleh. ya kita mau Ya, diskusi ya, kita mau diskusi nih. santai aja. Santai aja gitu ya. Diskusi santai. Oke, Surya mau nanya nih. Biasanya di era gempuran budaya asing nih ya, budaya asing ini kan udah mulai masuk ke kita terutama di Provinsi Riau. Dan ini menurut kalian genting nggak untuk anak-anak muda saat ini? Apakah biasa aja budaya itu masuk ke sini atau menurut kalian ini adalah salah satu hal yang harus kita was-was gitu? Gimana? Langsung jawab nih Ketua. Iya Oke. langsung. Baik, terima kasih kepada Bang Surya dan Kak Lolita atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Bujang Andre, pemenang Bujang Kampar tahun 2026. Kalau kita bertanya tentang budaya asing yang tadi Ketua tanyakan, dari kami pribadi, jujur ini merupakan PR dan juga hal yang perlu kita garis bawahi bersama. Karena kita sadari bahwa saat ini budaya asing sudah banyak masuk di lingkungan kita, bahkan di lingkungan sehari-hari. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ini merupakan juga tantangan kita sebagai generasi muda. Budaya memang hal yang harus kita jaga, tetapi kita juga tidak bisa menolak sepenuhnya budaya asing yang masuk. Dan jika ditanya apakah ini situasi yang genting, cukup genting di generasi saat ini karena kita tahu juga sekarang eranya tuh sosial media, Ya, di mana betul. budaya asing itu masuknya paling cepat itu melalui sosial media, konten-konten singkat, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Oleh karena itu yang perlu kita garis bawahi dan menjadi PR bersama adalah bagaimana kita menjaga budaya Kampar. Karena budaya Kampar itu sangat luas dan sangat beragam. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda adalah memvisualisasikan budaya itu dan mempromosikannya dengan cara yang unik. Kita juga bisa menggunakan sosial media untuk mempromosikan budaya yang tadinya dianggap kuno ataupun ketinggalan zaman, kita bisa buat menjadi suatu hal yang menarik dan menjadi tontonan bagi anak muda juga. Karena kami percaya bahwa era saat ini adalah era sosial media. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, maka menjaga budaya itu adalah hal yang menjadi cukup sulit.
Oleh karena itu, harapannya kepada seluruh generasi muda, mari bersama kita menjaga budaya dan warisan ini dengan cara kita dulu dari diri sendiri mencintainya. Setelah kita suka, kita cinta, baru kita bisa mempromosikannya dan membagikannya di sosial media kita. Mungkin itu dari saya, Bang Surya. Mungkin dari Rizka ada tambahan? Ini jawabannya sangat ini ya, saya mendengarnya terharu sebenarnya. Karena memang Kak Loli, Bang Andre ini dia tidak hanya omong kosong ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang sudah lama juga kenal dengan Bang Andre, bahwa dia ikut nih, ikut serta. Jadi memang gelar sebagai winner Bujang Kampar ini bukan main-main, ya kan? Bukan hanya sebagai gelar, tapi memang dilaksanakannya. Kenapa? Karena beliau ini sering membagikan edukasi, literasi tentang budaya Kampar, ya kan? Jadikan konten. Jadi memang teman-teman bisa cek nih di Instagramnya Bang Andre ya. Benar Nanti banget. bisa cek bahwa Bang Andre ini sering bagikan konten-konten menarik tentang budaya Ya, Kampar, mungkin gitu. boleh dikasih tahu nama Instagramnya apa, Iya. Bang? Boleh. Buat teman-teman, kita boleh berteman, nanti follow aja. Insya Allah pasti di follow back kok. Iya. Namanya Andre_Pratama__. Oke, jangan lupa Oke. di-follow ya teman-teman ya. Follow ya Oke. teman-teman. Kalau Bang Rizko sendiri gimana menanggapi hal ini? Kalau sedikit menambahkan saja, karena setelah yang dikatakan oleh Bang Andre tadi, Rizko juga sangat setuju. Jadi untuk budaya itu di perkembangan globalisasi sekarang ini kita ketahui bersama, kita harus bisa memilah dan memilih dampak positif dan negatifnya yang datang kepada kita. Jadi kita harus bisa memilih dampak positifnya. Ketika budaya itu muncul di tempat kita, jadi kita harus bisa mempreservasikan dan mengembangkan budaya untuk bisa lebih berkelanjutan ke depannya. Sedikit itu saja tambahannya. Oke, luar biasa juga ya, Biasa menambahi sekali ya. jawabannya. Nah, berbicara tentang budaya nih Bang Andre dan Bang Rizko. Kampar sendiri itu sebenarnya memiliki banyak sekali nilai-nilai filosofis yang sangat kuat dan relevan ya kan? Betul, Kak. Dan salah satu filosofis yang pernah saya dengar itu adalah mengenai eh, Tigo Selo atau Tali Bapilin Tigo. Betul sekali. Bang Andre dan Bang Rizko pasti sering mendengar istilah tersebut Iya. kan? Namun istilah-istilah seperti ini itu terkadang sering sekali dianggap kuno atau kurang familiar oleh generasi sekarang. Nah, gimana sih cara kalian menjelaskan filosofi tersebut, Tigo Selo atau Tali Bapilin Tigo tersebut, agar dapat diterima dan lebih mudah dipahami oleh generasi sekarang? Baik, terima kasih, Kak. Mungkin dari Rizka boleh dulu? Boleh, Gantian? Rizko dulu. Boleh gantian. Boleh. Baik, untuk pengetahuan terlebih dahulu bahwa Tigo Selo atau Tali Bapilin Tigo itu kita beri pengertian terlebih dahulu bahwa tiga selo itu adalah tiga dari poin utama yang ada di Kabupaten Kampar. Yang pertama adalah pemimpin adat yaitu Ninik Mama, yang kedua adalah pemimpin agama yaitu para alim ulama, dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah pemimpin pemerintah atau kepala daerahnya. Jadi ketiga unsur ini haruslah bisa saling berkaitan untuk membangun sebuah daerah atau masyarakat adat yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja Bang Andre. Ada Oke, tambahan? berarti 3 selo ini tadi pemimpin adat, Pemimpin adat, Agama. pemimpin Agama. agama, Agama dan dan pemimpin pemerintah. wilayah. Wilayah Iya. seperti itu Berarti saling menarik ya. terkait ya gitu. Iya, ya, harus. Oke, oke, saling oke. relevan. Baik, izin menambahkan dari Rizko. Seperti yang Rizko bilang bahwa tiga pilar ini merupakan pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kampar. Karena seperti yang kita tahu, kita bisa meninggikan seseorang, dan orang-orang yang kita pilih menjadi pemimpin itu harapannya bisa memberikan hal yang baik untuk masyarakatnya. Dan jika tiga pilar ini bisa bekerja sama, berkolaborasi, maka masyarakat Kampar akan bisa semakin maju dan sejahtera. Dan juga Bang Suryani, Andre pribadi menganggap Tali Bapilin Tigo ini sebagai sebuah hal yang bisa dijadikan anak muda menjadi pembelajaran. Kenapa? Yang pertama adalah alim ulama. Di sini kita bisa mengambil nilai agama. Kita hidup di budaya Melayu, di mana kita beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Ninik Mama. Kita hidup di lingkungan adat. Kita mewariskan tradisi dari orang tua, dan ini nggak bisa kita tinggalkan. Kita harus mencintai dan menerima hal-hal yang positif dari tradisi yang diwariskan. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Sebagai masyarakat bersosial, kita juga harus mengikuti pemerintah. Apalagi di zaman sekarang, pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi suatu hal yang penting juga dalam kebijakan dan juga banyaknya hal dalam kehidupan
bernegara dan berbangsa negara. Mungkin itu Bang. Oke. Oke, informasi yang sangat bagus ya, Sangat Bang. bagus, betul sangat Apalagi bagus. bagi teman-teman yang mungkin baru tahu mengenai tentang tali bapilin tigo ini. Iya betul. Memang saya juga baru dengar, ya. Hmm. Jadi saya coba semalam tuh coba cari apa namanya sejarah-sejarah tentang Kampar. Kemudian saya terlihat satu ke dua kata ini tadi kan, memang ini apa ya artinya sebenarnya? Tigo selo gitu rupanya kan? Terdengar Iya asing gitu. Sebenarnya asing seperti izin itu. Bang meluruskan, Oke. sebenarnya itu ada sambungannya. Tali bapilin tigo, tigo tungku sajoangan. Itu Oke. kutipan yang sebenarnya. Oke oke Oke. oke oke oke. Memang menarik ya. Ini sangat menarik. Oke kita lanjut nih kepada tradisi atau sejarah di Kampar. Memang di Kampar ini memang kaya akan budaya. Jujur salah satu kabupaten yang tradisinya masih terjalankan, ya kan, masih dijalankan oleh masyarakat sekitar, tetapi ada beberapa tradisi atau budaya yang menjadi atau tidak lagi dikenal oleh anak-anak muda saat ini, gitu. Jadi apa sih sebenarnya, ada nggak sih satu tradisi yang sebenarnya ini tradisi yang sangat harus dijalankan atau memang sering dijalankan tiap tahunnya oleh masyarakat Kampar, tapi anak-anak muda sekarang itu nggak tahu soal hal itu? Baik, mengait tentang tradisi nih Bang. Seperti yang Bang Surya bilang juga bahwa tradisi di Kampar itu sangat beragam dan sangat banyak jenisnya. Tapi di sini Andre ingin membawa satu tradisi yang bagi Andre pribadi cukup menarik Mmm, dan juga buat anak muda. Namanya itu tradisi Batobo, Bang. oke, Eh, Batobo. Batobo. iya Batobo. Mmm, Jadi Batobo ini merupakan tradisi bergotong royong di dalam masyarakat, di mana mmm, ketika ada suatu permasalahan ataupun suatu kegiatan yang mau dilakukan di masyarakat, seluruh masyarakat itu berkumpul untuk melakukan kegiatan gotong royong bersama. Di sini bukan hanya tentang gotong royong, tapi tentang nilai kebersamaan, Bang. betul. Karena anak zaman sekarang permasalahannya adalah susahnya bersosialisasi dengan masyarakatnya, Bang. Apalagi adanya HP, adanya sosial media, jadi sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dengan tradisi Batobo ini harapannya itu anak muda dan juga orang tua itu bisa menjadi lebih dekat dalam bermasyarakat, Bang. Karena generasi muda merupakan semangat yang paling kuat untuk menggerakkan suatu tradisi yang ada di daerah. Jika hanya orang tua yang menjalankan tradisi, mewariskan budaya, maka tradisi itu akan cepat atau lambat akan hilang oleh zaman. Oleh karena itu, yuk generasi muda kita sama-sama aktif di lingkungan kita sendiri. Kita berbeda latar belakang, tetapi kita pasti punya tradisi yang kita dulu waktu kecil kita sering ikuti, tapi sekarang udah mulai jarang kita ikuti. Jarang, betul. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita mulai sayangi dan sukai tradisi yang ada pada daerah kita sendiri. Oke, menarik ya informasinya ya, Batobo ya. Jadi memang Batobo ini gotong royong ya, Gotong nama royong, lain dari gotong gotong royong royong. seperti itu. Maksudnya gotong royong ini seperti apa nih Bang Andre? Ada nggak contohnya? Maksudnya yang orang-orang tahu mungkin kan gotong royong itu biasanya kalau di komplek atau perumahan Bersih-bersih gitu ya, Bersih-bersih. Bang. bersih-bersih seperti Iya. itu. Gimana sih kira-kira? Sebenarnya Batobo ini Bang, nggak ada konteks khususnya yang setahu Andre, tapi biasanya itu ketika ada acara-acara besar seperti Balimau, Mmm, atau ada acara di kampung, pernikahan atau segala macamnya, acara adat, atau berkumpul yang mengundang masyarakat umum, maka akan iya. dilakukannya Batobo ini, Bang. Oke oke oke. Biar suatu pekerjaan itu lebih Lebih ringan ringan. rasanya Ada ya. kebersamaan Iya, Kebersamaan. kebersamaan dan ya. kekeluargaan ya. Kalau dari Bang Rizko gimana? Mungkin Rizko bisa mengambil satu contoh yang berada di Kampar Kiri yang bernama mencokok ikan. Jadi Oke. tradisi mencokok ikan ini masyarakat yang berada di sekitar di Sungai Subayang, mereka secara bersama-sama juga bertobo. Mereka berkumpul di tepian Sungai Subayang untuk sama-sama mengambil ikan menggunakan jaring atau menggunakan tembak seperti panah. Jadi mereka sama-sama berkumpul untuk mengumpulkan ikan yang dimana nantinya ikan ini akan didistribusikan kepada Mmm, para wisatawan yang datang. oke. Jadi duit yang setelah penjualan ikan ini nanti juga akan digunakan untuk masyarakat desa, untuk membangun desa lebih Oke. baik juga. Apa tadi Mencoko ikan, mancoko? mencoko ikan, Mancoko ya. iya. Aksennya agak ini ya, Agak mancoko Kampar, iya, ikan ya. mencoko ikan di Kampar Oke. Kiri Hulu, Tapi memang ya Kampar ini memang budayanya sangat wow, iya. sangat sangat sekali wow. Dan Sangat sudah banyak banyak juga ya. iya sangat banyak sekali. Salah satu, kebudayaan itu atau tradisi di Kampar yang saya ingat nih ya, saya ingat, karena pernah satu hari saya pergi ke Kampar dan melihat satu tradisi ini namanya
Manggolek Tobu. Iya, betul. Manggolek Tobu ya. Iya, Karena ada satu ya, Manggolek Tobu ya. Manggolek Manggolek Tobu, Tobu itu dia memeras tebu ya kan membuat untuk manisan. buat manisan atau menjadi gula seperti itu ya. Nah, ini memang filosofinya sangat menarik. Selain kebersamaan karena itu butuh orang banyak ya. Iya. Karena batang kayu kelapa untuk menggiling tebu seperti itu harus sama-sama memutarnya seperti itu. Tapi ada satu inti dari Manggolek Tobu ini yang Mencari sangat jodoh. menarik. Iya, mencari Mencari jodoh jodoh. rupanya. Agak plot twist Iya, gitu Iya. ya. ini memang sangat plot twist. Karena kenapa? Karena biasanya anak-anak muda, ya kan, yang pria dan wanita sama-sama datang menggolek tobu dan di situ terjadilah Iya, interaksi, karena saling berhadapan pertemuan. juga mereka, Bang. Betul sekali. Ini yang menarik sekali ya. Menarik, menarik. Dan juga sedikit menambahkan juga, Bang, Manggolek Tobu ini berasal dari daerah Kuok. Dan ini juga tradisi yang udah mulai jarang diketahui anak muda juga. Iya. Dan ini emang menarik, Bang, karena di zaman dahulu itu emang dapat jodoh itu emang ada, Bang. Iya, Karena ya. kan datang bersama-sama, nanti itu mereka tuh menggalek tobu bersama di batang kayu yang besar. Mm-mm. Nanti saling mendorong kiri kanan, pasti ada interaksi ketawa, terus di situ bisa Betul. berkenalan dengan Iya, sesama anak muda-mudi. iya. Dan ini juga sempat diangkat oleh Kak Zuzu di provinsi di tahun 2024, Bang. Oke. Ya teman-teman yang belum dapat jodoh mungkin bisa Boleh menggolek tobu. Manggolek Tobu di Desa Kuok. Iya, di Kuok menggolek tobu, makan ikan kopiok tak betulang. Kopi Batulang Gitu di Pulau ya. Belimbing. Oke. Nah, Bang Andre dan Bang Rizko ini kan baru saja dinobatkan sebagai Bujang Kampar 1 dan Bujang Kampar 2. Dan pastinya semenjak menyandang gelar sebagai seorang duta, kalian lebih aktif dalam memanfaatkan platform digital, baik itu Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih cara kalian menggunakan platform digital tersebut untuk meningkatkan minat baca masyarakat terhadap sejarah lokal Kampar? Mungkin boleh dari Bang Rizko dulu. Baik, jadi platform digital ini setelah kami dinobatkan sebagai Bujang 1 dan Bujang 2, kami menggunakan platform digital dengan sebaik mungkin. Jadi kami menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok ataupun yang lainnya. Kami membuat video-video menarik, yaitu video reels yang mengajak para generasi muda Kampar, terkhususnya di Kabupaten Kampar tersebut. Jadi kami ajak mereka, kami tunjukkan video-video yang mengajak mereka untuk bisa lebih tertarik untuk mengembangkan budaya, untuk mengembangkan wisata, dan untuk mengembangkan kuliner yang ada di Kabupaten Kampar. Oke, Bang Andre. Kalau dari Bang Andre gimana? Baik, menambahkan dari Rizko, jadi semenjak kami dilantik ini, Kak dan Abang, kami telah membuat sebuah advokasi. Ada advokasi pemenang dan juga advokasi angkatan. Oke. Mungkin nanti advokasi pemenang Andre yang jelaskan, angkatan nanti boleh Rizko yang menjelaskan. Nah, ini izin promosi juga ya. Oke, Abang Kakak, boleh ya. Boleh. Advokasi ini lebih kepada apa namanya? Proker, Program kerja seperti itu ya. Oke. Kalau dari Dan Bang Andre advokasinya sebagai nanti- pemenang? Nah, jadi kami sebagai pemenang Bujang Nandara Kampar itu telah membuat sebuah advokasi dengan nama Bertumbuh, Bang. Bertumbuh. Oke. Jadi Bertumbuh ini singkatan dari berteknologi, hukum, dan budaya. Kenapa kami mengangkat 3 hal ini? Karena sekarang adalah eranya zaman digital. Betul. Dan seperti yang kita tahu bahwa budaya asing dan juga tradisi itu sekarang ini masih dikenal. Cuman kadang makna dan juga filosofi asli itu mulai jarang diketahui oleh generasi muda. Oke. Oleh karena di situ, di sini hukumnya mengambil peran, Bang. Di sini bukan berarti hukum yang mengatur undang-undang segala macam, bukan, Bang. Tapi aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menjaga nilai-nilai dan makna dari budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Kampar. Dan ketiga adalah budaya. Seperti yang kita tahu bahwa kita masyarakat Kampar memiliki budaya yang sangat beragam dan luar biasa. Oleh karena itu kami ingin mempromosikan budaya ini dengan cara menggunakan teknologi dan tetap menjaga nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam budaya tersebut. Dan yang menariknya adalah bahwa nama Bertumbuh ini juga sebagai ajakan, Bang, kepada generasi muda bahwa mari kita bersama mencintai dan sama-sama belajar tentang budaya dan juga tradisi yang ada di Kabupaten Kampar. Karena Bertumbuh sendiri kan memiliki arti proses ya, Bang. Jadi kami ingin sama-sama mengajak teman-teman dalam prosesnya. Bukan hanya kami, tapi juga seluruh generasi muda. Karena kami tahu, Bang, kalau cuma kami yang bergerak, generasi ini, budaya ini nggak akan bisa sampai ke orang luas. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, terkhusus generasi muda, untuk sama-sama kita mencintai dan mulai mempromosikan budaya yang ada pada daerah kita.
Terima kasih. Bertumbuh, Bertumbuh. berteknologi, Hukum dan budaya. dan budaya. Bisa terpikir ya, Iya. bisa terpikir hal tersebut ya. Memang teknologi, hukum dan budaya ini memang satu kesatuan sebenarnya Iya. ya, yang saling membutuhkan satu sama Membutuhkan. lain seperti itu ya. Kalau tadi advokasi pemenang, kalau advokasi angkatan bagaimana? Baik, di advokasi angkatan kami Bujang Dara Kabupaten Kampar 2026 kami mengambil Kampar Bakisah. Kampar Bakisah. Kampar Jadi, Bakisah. apa sih Kampar Bakisah ini? Di dalam bahasa Melayu Kampar, Bakisah itu berarti bercerita. Jadi dalam tagline yang kami ambil Kampar Bakisah ini, kami secara dari seluruh finalis yang ada, kami membuat video ataupun membuat sebuah kegiatan yang menggunakan tagline dari Kampar Bakisah, yang dimana di sini ada bidangnya Kampar Bakisah wisata, Wisata. Kampar Bakisah budaya, dan Kampar wisata, dan Kuliner. Kampar Bakisah kuliner. Kuliner. Ada 3. Jadi kami secara membahu-membahu dari seluruh finalis membuat advokasi ini untuk mempromosikan wisata, budaya, dan kuliner yang ada di Kabupaten Kampar menggunakan video yang menarik ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa kami mendekatkan diri kepada generasi muda. Oke, menarik ya. Berarti salah satu program kerjanya pastinya tetap kepada budaya, betul kuliner yang ada di Kampar Iya, seperti betul itu sekali. ya. Ini sangat menarik. Kalau boleh tahu ada berapa pasang ya Bujang Dara Kampar ini? Izin Bang Surya, sebelum itu kami mau memperkenalkan dulu tagline kami Bang, hook dari konten kami Oke, itu. boleh. Tadi belum Boleh. dikenalkan kan? Hook-nya ya. Hook-nya. Oke. Jadi kalau dari bertumbuh sendiri itu memiliki hook dengan ucapan sakali manengok belajar basamo mola bertumbuh. Oke. Dan juga tagline akhirnya itu adalah berakar pada tradisi, bertumbuh dalam aksi. Jadi kami ingin memperkenalkan hook ini dan juga tagline ini kepada generasi muda, dan generasi muda juga boleh pakai Bang kalau mereka mau. Ini sebagai ajakan dari kami untuk bertumbuh ini bisa dikenal lebih banyak, dan nantinya juga akan menjadi advokasi kami di tingkat provinsi Bang. Oke, jadi anak muda moh lah. Moh Moh lah. ya. Moh lah ini artinya ayo lah gitu Mulai ya. bertumbuh, sama-sama Oke. kita belajar dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri Bang. Oke. Oke, tadi belum dijawab ada berapa pasang? Oh, kebetulan ada 12 pasang. Ada 12 pasang. Berarti 12 pasang ini asalnya dari Kampar Kampar. tapi di kecamatan yang berbeda-beda Iya, seperti betul, Bang. itu ya. Oke, untuk seleksinya sebenarnya Satu lagi pemilihan. ada Bang. Oke, satu lagi Belum. boleh. Silahkan. Adalah hook dari angkatan. Angkatan. Oh iya, angkatan belum ya. Angkatan belum. Oke. Sama-sama boleh. 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 Oke. Tahu yang Mato Tapaku Rindu Rindu Maloke. Maloke. Oke. 1, 2, 3. Tiga. Mato Tapaku Rindu Maloke. Mato Tapaku Rindu Maloke. Rindu Maloke. Jadi filosofinya itu adalah ketika nanti orang melihat konten yang kami buat Bang dari angkatan kami, mereka itu terfokus, terpukau gitu dengan hal-hal ataupun tradisi kuliner yang kami angkat. Dan Rindu Maloke ini mereka jadi menantikan gitu Bang. Oke. Nanti selanjutnya kisah apa lagi yang mereka angkat gitu Bang. Tapi ini real teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Kalau udah masuk nih konten Bang Andre ya, itu nggak mau di skip, dipencet dulu, lihat dulu ya. Oh Bang Andre gitu kan. Nanti selanjutnya kapan ya Bang Andre buat konten lagi gitu ya? Ya apalagi kalau sudah makan kuliner khas ini ya, khas Kampar. Ada beberapa yang saya ingat itu ada lope ya, lope. Kemudian ada banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat Cek aja langsung sendiri ya di Instagramnya. Bang Andre. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bahasa daerah. Seperti yang kita tahu, bahasa daerah itu kan merupakan jati diri dari masyarakat daerah. Boleh nggak sih Bang Andre dan Bang Rizko itu ngomong sedikit bahasa Melayu Kampar? Atau boleh mungkin sapa ke penonton menggunakan bahasa Melayu Kampar? Ya. Boleh. Kalau nggak salah kalau bahasa Melayu Kampar tuh betul nggak ya? Tapi kalau salah boleh diluruskan ya, boleh diluruskan. Biasanya orang kena kayak bahasa Ocu gitu atau gimana? Atau gimana sih? Betul. Kayak ada yang bilang manong ya kayak gitu ya. Itu gimana sebenarnya yang betulnya ya? Jadi kami di karantina kan diberi bekal materi sejarah Kampar. Jadi sejarawan tersebut mengatakan bahwa tidak ada bahasa Ocu. Jadi yang ada hanya bahasa Melayu Kampar. Bahasa Melayu Kampar ya, tidak ada bahasa Ocu berarti ya. Dan kenapa bahasa Ocu ini bisa dikenal? Bahkan dulu ketika Andre belum menjadi Bujang Dara, Andre juga bilangnya bahasa Ocu nih Bang Surya. Ternyata bahasa Ocu ini lahir karena dulu tuh sebagai identitas gitu masyarakat Kampar. Karena kan kalau dibilang bahasa Melayu Kampar,
susah buat dikenal orang, nggak identik gitu. Seperti kalau Minang kan bahasa Minang gitu. Jadi muncul, nggak tahu kapan mulainya, tapi muncul bahwasannya bilang bahasa Ocu. Ocu tersendiri diambil dari arti anak keempat, Bang. Karena di Kampar itu setiap urutan anak itu memiliki panggilan. Oke. Anak pertama panggilannya Uwo, anak kedua Hmm. panggilannya Anga, anak ketiga panggilannya Udo, dan anak keempat 5 seterusnya itu panggilannya Ocu. Ocu. Karena emang dulu tuh orang tua itu memiliki anak yang lebih dari 4 itu banyak, Bang. Jadi Iya, betul. Ocu itu banyak gitu. Jadi makanya Oke. dibilang bahasa Ocu karena Ocunya ada banyak. Kalau dibilang bahasa Uwo nanti cuma anak pertama gitu. Oke. Jadi itulah alasan kenapa dipanggil bahasa Ocu. Oke, berarti Ocu itu asalnya memang dari anak keempat keempat. dan Seterusnya seterusnya. panggilannya. Seperti itu ya. Oke, memang berbeda ya. Kalau Melayu ayah saya tuh ya, dia beda-beda. Ada Pak Ngah, Mak Long, Mak Iya, Andam, macam tuh, ya kan. Jadi ada banyak panggilan sesuai nomor urut dia. urut. Nah, gitu. Memang jadi kalau di Kampar sendiri anak keempat lah yang dibilang Ocu. Ocu, Ocu, 4, seperti 5 panggilannya seterusnya. panggilannya ya Ocu, Ocu. seperti itu. Menarik teman-teman. Ini Jadi jangan informasi baru juga betul, ya. informasi. Nah, bagi orang awam mungkin mulai sekarang boleh diluruskan. Betul. Iya. Ya, tidak ada lagi Jangan bahasa Ocu. panggil bahasa Ocu, Ocu. tapi bahasa Melayu Melayu Kampar. Kampar. Iya. Boleh nggak coba Oh, menyapa. contoh nih atau Oke. sapa Sapa teman-teman penonton. kita Oke, nih boleh. yang di tengah-tengah boleh disapa dulu dengan bahasa Melayu Melayu Kampar. Kampar. Oke, 1, Oke. 2, 3. Halo Halo Dunsana Dunsana Kasodonyo. Kaliko, Ambo, Bujang Andre. Ambo Bujang Rizko. Kami sedang menghadiri acara siniar literasi yang diadakan oleh UPA Perpustakaan Universitas Riau. Basamo, Bang Surya anak keberapa? Anak pertama. Uwo Surya dan Kak Loli. Anak pertama juga. Uwo Loli. Uwo. Ini Uwo. bukan Uwo, bukan gitu ya. Bukan Ini nyanyi. lagu. Iya, nanti disamber pula sama penyanyi kita. Iya, kalau biasanya tuh kalau cowok tuh Pak Uwo. Iya. Kalau yang perempuan Mak Mak Uwo. Uwo gitu ya. Gitu. Jadi Oke, Uwo oke. tuh bukan nama tapi Panggilan, Panggilan. sebutan, Sebutan. betul-betul. Memang setiap daerah biasanya punya panggilan panggilan. masing-masing dan biasanya nggak jauh-jauh beda sih Iya. sebenarnya. Untuk Uwo di- tuh lebih kayak tua, Tua, seperti gitu. ya. Untuk Iya. di suku Batak sendiri sekedar informasi ya. Heeh. Untuk di suku Batak sendiri juga panggilannya ada Pak Uwo dan Mak Tuwo. Iya, Ya. betul. Yang kalau di besar itu Pak Tua dan Mak Tua Iya. gitu ya. Menarik teman-teman. Nah, karena memang kita ini adalah siniar perpustakaan, ya pastinya tentu kita nggak akan lepas membahas tentang buku seperti itu. Literasi. Ya, literasi seperti itu kan. Nah, mau bertanya nih sama Bang Andre sama Bang Rizko. Selama masa pemilihan, ya masa pemilihan, kemudian karantina seperti itu. Ada nggak buku atau literatur yang membantu kalian nih dalam proses pemilihan ini? Karena tentunya kalian harus belajar lagi lebih dalam tentang sejarah Kampar seperti itu. Ada nggak kira-kira buku yang kalian masih ingat? Oh ini aku baca kemarin atau literatur atau bahkan artikel-artikel ilmiah seperti itu. Baik, jujur dari Andre pribadi untuk buku fisik Bujang Andre nggak ada yang baca, Bang. Tapi kemarin Andre belajar tentang wawasan itu melalui internet dan juga sosial media, melihat postingan-postingan dari Budar angkatan sebelumnya dan juga melihat langsung di internet artikel-artikel tentang sejarah dan juga wisata yang ada di Kampar. Dan juga ada itu satu wisata namanya satu artikel namanya Explodia Kampar. Di situ ada tradisi, ada budaya dan juga ada sejarah dari masyarakat Kampar. Jadi meskipun belum bisa membaca buku fisik, tetapi Andre belajar dari dunia digital karena memanfaatkan sosial media dan juga internet dengan hal yang positif. Oke, luar biasa. Kalau Bang Rizko? Mungkin untuk Rizko pribadi ada membaca buku yang berjudul Adat Istiadat Rantau Kampar Kiri, karya Oke. dari Bapak Zainal SPD, MPD. Bapak Jadi Zainal. jadi di dalam buku ini menjelaskan filosofi dan nilai-nilai dari masyarakat yang terkhususnya di Rantau Kampar Kiri. Karena Rizko berasal dari Rantau Kampar Kiri juga, jadi Rizko tertarik untuk membaca ini secara sekilas. Jadi setelah membaca ini, kita mengetahui bahwa banyak sekali nilai-nilai adat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Kampar yang harus kita tanam kepada diri kita untuk menemukan jati diri kita sebagai masyarakat Kampar. Mungkin itu saja. Oke, memang banyak sebenarnya Iya. teman-teman, apalagi di perpustakaan kita juga ada beberapa buku atau literatur yang membahas tentang budaya seperti itu. Tentunya tidak hanya budaya Kampar tapi budaya lainnya juga banyak. Jadi teman-teman yang ingin cari
ya kan, sumber-sumber seperti itu tentang kebudayaan bisa berkunjung ke perpustakaan KKN. Apalagi Unri. sekarang Perpus sudah wajah baru nih. Betul, Iya. betul Iya. sekali wajah baru, ya kan, Surya pun baru nampaknya. Oke, boleh lanjut Kak Lali? Oke, next aku mau minta pesan nih dari Bang Andre dan Bang Rizko untuk anak-anak muda saat ini. Seperti yang kita tahu nih, banyak anak-anak muda zaman sekarang yang merasa malu dan mungkin mereka nganggapnya nggak keren gitu ya untuk mempelajari sejarah budaya lokal. Dan bahkan karena pengaruh globalisasi ini, mereka lebih suka dengan kebudayaan luar atau kebudayaan asing. Nah, apa sih pesan dari Bang Andre dan Bang Rizko buat anak-anak muda zaman sekarang yang masih memiliki pandangan seperti itu? Mungkin boleh Bang Rizko dulu. Oke, Boleh. boleh. Baik, terima kasih. Mungkin pesan yang bisa Rizko sampaikan kepada generasi muda, terusnya yang berada di Kabupaten Kampar, kita tentunya harus bisa melakukan pendekatan. Pendekatan yang sesuai dengan generasi, mungkin generasi Z sekarang ya Bang ya, Iya, Gen Z. Gen Gen Z. Z. Jadi kita harus bisa melakukan pendekatan yang tidak kaku, agar mereka generasi muda tersebut bisa lebih tertarik untuk mempelajari budaya dan bisa mengembangkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kampar terususnya. Oke. Baik, menambahkan dari Bang Rizko, pesan untuk generasi muda. Tadi Kak Loli bilang kurang keren atau merasa malu. Iya. Mhm. Itu nggak boleh teman-teman. Kita sebagai pemuda Kampar harus bangga dan harus membanggakan tradisi dan juga budaya yang ada di daerah kita sendiri. Iya, Benar Karena sekali. kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Siapa Nggak lagi? mungkin putra daerah lain yang membanggakan atau mempromosikan budaya kita. Dan juga kalau dibilang nggak keren, teman-teman salah. Kalau teman-teman belajar lebih dalam dan mengulik makna dan juga nilai-nilai yang ada pada tradisi dan budaya Kampar, tidak kalah keren dari generasi ataupun budaya-budaya luar. Dan itulah menjadi PR kita bersama kakak dan abang. Bagaimana cara kita mempromosikan, memperkenalkan budaya tradisi ini dengan cara yang bisa diterima oleh generasi muda. Sehingga mereka tuh tahu loh, ini loh ternyata budaya aku tuh keren loh, nggak kalah. Jadi mereka merasa bangga gitu. Dan oleh karena itu juga dengan advokasi bertumbuh kami, ayo bersama kita generasi muda mulai mencintai dan juga melestarikan budaya dan tradisi yang ada pada daerah kita sendiri. Kita bisa menjadi hebat karena kita bersama. Dan juga kita bisa memiliki prestasi karena kemauan dan juga hal yang kita perjuangkan. Jadi jangan merasa malu ataupun merasa kurang mampu. Di sini kita sama-sama belajar. Nggak ada yang kita hebatkan sepihak ataupun seorang. Semuanya sama karena kita sama-sama anak muda dari generasi Kampar. Terima kasih. Keren sekali Jawabannya teman-teman. sangat luar biasa. Ya, Bang. menyentuh sekali jawabannya nampaknya gitu. Memang advokasi bertumbuh tadi memang diterapkan seperti itu ya, diterapkan. Ya, teman-teman sebagai anak muda, mari sama-sama jaga kebudayaan kita. Karena memang rasa Surya memang juga nggak keren ya. Nggak. Jujur Surya hari ini pakai baju Melayu ini merasa Merasa keren. Merasa keren. keren Ya, gitu Merasa ya. merasa ganteng, gagah gitu. gitu kan. Jadi memang nggak ada kayaknya nggak alasan ya, nggak keren sih belajar budaya. Benar, Bang. Teman-teman salah. Kalau teman-teman dalam lagi mempelajari ya kan, yang pertama pasti yang kenal dulu, mengenal Kenal dulu. terlebih dahulu, ya kan. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kenal dulu terhadap budaya kita, terutamanya budaya Melayu ya kan. Nanti teman-teman lihat bahwa sebenarnya budaya Melayu ini sangat luar biasa amat keren ya Dan juga teman-teman. kaya akan makna Bang dalam kehidupan Betul sehari-hari. sekali, betul sekali, betul betul betul. Kita masuk nih kepada pertanyaan terakhir ya, sebagai closing statement ya kan, Bang Andre dan Bang Rizko yang sudah diamanahkan menjadi pemenang Bujang 1 dan Bujang 2 Kampar gini. Ada nggak sih satu tulisan dari buku atau mungkin dari kalian sendiri lah seperti itu yang menjadi tonggak kalian atau pegangan kalian berdua selama menjabat 1 tahun ke depan menjadi Bujang Kampar tahun 2026? Mungkin dari Bang Rizko dulu boleh? Mungkin untuk kata-kata atau hal yang bisa membuat kita lebih bisa menjalankan amanah ini setahun ke depannya agar lebih baik, mungkin tidak ada, tapi karena saran-saran yang banyak dari orang terdekat kita, yang mungkin orang besar juga, orang hebat, yaitu mungkin orang terdekat Rizko yang ada juga seperti Bujang Riau, kenalan dari Bujang Riau. Jadi dia memberikan sebuah pesan agar kita generasi muda ini tetap harus bisa mempreservasikan budaya, harus bisa mempreservasikan wisata dan harus bisa mempreservasikan kuliner kita, agar nantinya Riau, terususnya berada di Kampar ini, kita bisa mengembangkannya lebih baik ke depannya. Terima Oke. kasih. Kalau Bang Andre?
Kalau dari Andre pribadi, bukan kata-kata sih, tapi seperti kalimat penyemangat untuk diri Iya. sendiri gitu. Oke. Jadi dalam menjabat ini yang paling diutamakan adalah bagaimana nantinya bertanggung jawab dan memberikan amanah yang ini bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, ini merupakan gelar yang menjadi amanah yang cukup besar bagi Andre pribadi. Dan karena ini amanah yang diberikan kepada Andre ingin mengajak teman-teman. Andre ingin menjadi penghubung kepada teman-teman semua. Kita bersama-sama melestarikan dan mencintai budaya yang ada pada pada masyarakat Kampar. Kita bisa karena kita bersama. Dan mari kita bersama-sama menikmati setiap proses, setiap pembelajaran yang kita temui. Mari kita bersama menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini peran Andre saat ini. Dan teman-teman juga pasti memiliki peran tersendiri dalam kehidupan dan juga cerita perjalanan teman-teman. Oleh karena itu, jangan merasa minder, merasa malu, ataupun apapun itu. Selama yang kita lakukan itu baik dan tidak merugikan orang lain, maka lakukan saja. Dan percayalah teman-teman, apapun yang kita lakukan saat ini pasti memiliki makna dan juga memberikan masa depan untuk kita di suatu hari nanti. Mungkin itu Bang. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi tidak terasa, ya kan? Ini waktu udah mau maghrib nampaknya. Iya kan? Iya. Belum ya, belum. Iya, saking serunya berbincang-bincang dengan Bujang Andre dan Bujang Rizko hari ini, tidak terasa kita sudah pada penghujung, ya kan? Penghujung siniar hari ini, sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Bujang Andre dan Bujang Rizko, terutama tentang kebudayaan Melayu Kampar, Iya. seperti itu. Banyak ilmu dan banyak sekali advokasi yang sebenarnya sangat luar biasa nih teman-teman. Dan kalau bahasa Kamparnya moh lah, ya kan? Moh lah, ayo Bukan lah. mola. Mola gitu ya, Mola. mola, gitu. Mola, ya kan? Mola. Ayo lah, ya Ayo kan? lah. Sama-sama kita kembangkan, ya kan? Naikkan lagi kebudayaan kita, terutama yang di Provinsi Riau tentunya budaya Melayu seperti itu. Terima kasih Bang Andre. Terima kasih Bang Terima Surya, kasih Kak Bang Rizko sudah berkesempat meluangkan untuk waktunya iya, ke sini, untuk datang datang ke ke sini ya, sini, untuk betul. berbagi cerita yang Karena sangat menginspirasi dan jujur bermanfaat. pastinya mereka berdua padat Iya, kegiatan. padat ya. banget Kak. Info teman-teman, kami mengatur jadwal hari ini itu perlu banyak perbincangan ya. Harus lihat kalender dulu seperti itu ya kan. Karena memang sangat luar biasa dua anak muda ini. Dua anak muda kebanggaan Universitas Riau, kebanggaan Kampar dan kebanggaan Provinsi Riau. Kita sama-sama berdoa juga nanti Bujang Andre akan berangkat ke provinsi Provinsi. ya, ke provinsi mewakili Provinsi Wow. Kampar. Dan kita pasti berharap Bujang Andre pasti akan memberikan yang terbaik. Terbaik. Amin. Tidak menutup kemungkinan Bujang Rizko juga Iya, seperti itu. bisa. Tidak naik ke provinsi, mana tahu nanti nasional seperti itu ya. Kita nggak Amin. tahu ya kan rezeki orang seperti itu. Betul, betul. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Terima juga kasih, Bang Rizko dan juga terima kasih Terima kami kasih ucapkan kembali. kepada UPAH Perpustakaan Universitas Riau karena telah mengundang kami pada acara Sinar Literasi yang sangat luar biasa ini dan juga Bang Surya nih ketua awak yang sangat luar biasa juga. Salah satu dari Bang Surya belajar banyak juga Bang tentang literasi dan juga skill berkomunikasi. Makasih juga kepada Kak Loli atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton siniar literasi kita di UPA Perpustakaan. Jangan lupa untuk bagikan video ini. Paling penting jangan lupa subscribe ya. Komen and like. Pencet dulu subscribe. Pencet Yuk, dulu ya. subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.